Hai teman milenial, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu pastinya. Nah teman milenial, seneng banget ketemu lagi akhirnya kita di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia bersama aku Ayu Rahmawati. Dan sekarang kita akan jalan-jalan virtual lagi, kita akan bersama-sama nih menjelajahi keindahan dari negara kita tercinta yaitu Indonesia. Kita akan jalan-jalan ke pulau atau ke tempat sih ya yang eksotis banget. Ini salah satu tempat yang Ayu pengen datengin juga, cuma sayangnya belum ada kesempatannya. Semoga nanti di tengah-tengah tahun gitu bisa ambil cuti ya seminggu 2 minggu gitu buat ke tempat ini ya. Sekarang kita akan bahas tentang Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo merupakan destinasi wisata favorit untuk kalian nih para pecinta traveling dan juga adventure. Nah, Labuan Bajo merupakan surga tersembunyi yang dimiliki oleh Flores yang berada di Kecamatan Komodo, tepatnya di Taman Nasional Komodo. Terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan, baik dari yang lokal maupun juga internasional. Dan teman milenial, Labuan Bajo itu merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata populer super prioritas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Labuan Bajo juga ini nggak cuma loh terkenal dengan keindahan pariwisatanya aja, tapi Labuan Bajo itu memiliki sisi historis yang cukup menarik untuk kita tahu bersama. Secara historis, kata Labuan Bajo berasal dari kata labuhan, yaitu desa yang dijadikan tempat berlabuh bagi orang-orang yang berasal dari Bajo dan suku Bugis dari daerah Sulawesi Selatan. Kalian tahu gak sih guys, dari situ nih akhirnya muncul nama desa yang menjadi nama Labuan Bajo sekarang. Nama Labuan Bajo sendiri ini mendunia sejak Taman Nasional Komodo menang dalam kategori penghargaan wisata terbaik pada ajang New Seven Wonders pada tahun 2011. Seven Wonders merupakan sebuah ajang untuk menampilkan pulau-pulau terindah dan terbaik dari puluhan negara loh guys. Destinasi wisata Labuan Bajo yang menyimpan keindahan ini merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Komodo yang menjadi tempat tinggal untuk satwa endemik kadal purba yang dilindungi yaitu komodo. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa sih para wisatawan mengunjungi Labuan Bajo. Karena komodo itu cuma bisa dijumpai di pulau ini aja. Komodo sendiri masuk dalam warisan dunia yang harus dilindungi oleh UNESCO. Komodo juga masuk ke dalam hewan yang terancam punah. Karena hanya bisa sekarang ya kalau kita hitung tinggal beberapa ekor aja nih di Indonesia. Hewan ini menurut para peneliti pertama kali ditemukan di Pulau Komodo pada tahun 1910 oleh seorang pilot yang pada saat itu pesawatnya jatuh di sekitar pulau habitat tersebut. Taman Nasional Komodo sendiri didirikan pada tahun 1980 yang berlokasi di Kecamatan Komodo, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tahun 1991 UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site dan Man Biosphere Reserve. Taman Nasional Komodo sendiri mencakup 3 pulau yaitu ada Pulau Komodo, Pulau Rinca dan juga Padar, serta sisanya adalah pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Selain itu di Pulau Komodo ada juga nih spot-spot yang indah banget dan menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk Labuan Bajo yang bernama kawasan Sabana. Hamparan sabana yang menguning akhirnya nih di saat musim kemarau dan menghijau pada saat musim penghujan tiba, begitu indah untuk dinikmati dan juga kita liatin terus teman milenial. Tidak heran kalau misalkan Labuan Bajo disebut surga kecil tersembunyi punya Indonesia yang tepatnya berada di Nusa Tenggara Timur. Dengan kekayaan flora dan juga fauna serta keindahan lautnya yang bisa menghipnotis mata, dikelilingi dengan lautan dan padang pasir sabana serta bukit-bukit yang indah dibalut dengan keindahan bawah lautnya. Wah, itu seru banget ya teman milenial kalau misalkan datang ke sini sambil ngeliatin fauna-fauna yang langka kayak komodo tadi, karena
Ya emang hewannya tuh endemik, cuma ada di Pulau Komodo aja, cuma di Labuan Bajo-nya aja. Tapi teman milenial, kalau misalkan kita lihat-lihat juga nih ya beberapa video atau mungkin sebenarnya waktu tahun baru kemarin beberapa teman Ayu juga ada yang sempat menghabiskan tahun barunya di Pulau Komodo. Tapi sayang banget ya, entah kenapa karena mungkin udah makin terkenal gitu ya, pas dia datang itu di pinggiran pantainya ada bukan banyak sih, ada sampah-sampah yang tidak terorganisir dengan baik gitu loh teman milenial. Dan aku juga ngeliat di samping pantainya itu ada kayak kerang-kerang yang gede banget, jadi kayak cangkangnya yang gede banget tuh sampai bisa didudukin sama orang. Nah itu juga udah agak-agak rusak, entah kenapa, karena mungkin banyak yang pakai buat foto, terus mungkin didudukinnya juga sembarangan. Nah itu jadi sedih banget sih ngelihatnya, padahal belum sempet kesana tapi udah berkurang kecantikannya. Nah sebenarnya kalau menurut Ayu sendiri sih ini kayaknya PR juga dibuat kita supaya bisa sama-sama melindungi tempat-tempat yang eksotis, salah satunya kayak Labuan Bajo. Sayang banget soalnya kalau misalkan lihat beberapa tahun lalu ya, meskipun mungkin fasilitasnya belum sebagus sekarang gitu, tapi lebih asri gitu loh, semuanya tuh kayak belum terpapar sama jejak-jejak tidak bertanggung jawabnya manusia. Nah lagi-lagi ya teman milenial, PR buat kita semua kalau misalkan lagi jalan-jalan dimanapun itu, yang pasti nggak cuma di Labuan Bajo aja, dimanapun, nggak cuma di Indonesia aja, pastiin yuk kita bertanggung jawab sama diri kita masing-masing untuk bisa tetap menjaga kelestarian dari alamnya ya teman milenial. Nah, kalau misalkan teman milenial ada yang udah pernah ke Labuan Bajo di sini, nah boleh yuk sharing sama Ayu di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan lanjutin lagi juga pastinya percakapan kita, informasi kita tentang Labuan Bajo di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial, pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita masih membahas tentang Labuan Bajo. Siapa yang udah pernah ke Labuan Bajo? Terkenal banget ya tempat ini. Dan sesuai dengan sebutannya, yaitu surga tersembunyi yang ada di Indonesia, Labuan Bajo memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk dinikmati. Dan ini berikutnya Ayu akan merekomendasikan petualangan seru. Kira-kira apa aja sih yang bisa kamu lakuin di Labuan Bajo? Dan kalian harus kemana aja? Yang pertama, nggak lengkap rasanya kalau ke Bajo tanpa ke Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo ini merupakan salah satu dari 5 taman nasional tertua yang ada di Indonesia. Kawasan ini tuh berdiri sejak 6 Maret 1980 dengan luas 173.000 hektar. Wisata Taman Nasional Komodo beberapa kali menyabet penghargaan internasional, diantaranya adalah Man and Biosphere Reserve pada tahun 1977. Ada juga nih World Heritage Sites di tahun 1991 dan penghargaan The New Seven Wonder of Nature di tahun 2011. Kawasan ini merupakan habitat bagi hewan langka yaitu komodo. Berdasarkan data pada tahun 2018, jumlah komodo di Taman Nasional Komodo ini kurang lebih itu terdapat 2.872 ekor. Sehingga nggak heran rasanya kalau tempat yang paling terkenal dari kawasan ini yaitu Pulau Komodo dan menjadi warisan dunia di UNESCO. Nah, kemudian kita juga bisa nih melihat komodo yang hidup bebas berdampingan bersama masyarakat sekitar di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo kita bisa menyaksikan kehidupan masyarakatnya yang hidup berdampingan dengan komodo. Kita masih bisa melihat kebiasaan masyarakat yang masih berburu dari tahun 1975. Menurut Kepala Desa Komodo, Haji Aksan mengungkapkan kalau misalnya mendapatkan hasil perburuan seperti rusa, dagingnya diambil, kulit tulang dan jeroannya itu ditinggalkan untuk makanan komodo. Kemudian masyarakat mulai berhenti berburu di tahun 1975 karena Pulau Komodo akan dijadikan kawasan cagar budaya alam untuk konservasi komodo. Menurut Kepala Desa Pulau Komodo, masyarakat yang udah menghentikan perburuan kemudian tuh mencoba untuk membuka kembali kebun-kebun yang mereka tinggalkan di daerah pegunungan.
Tapi upaya masyarakat ini dilarang. Kenapa? Karena lokasi kebun mereka masuk ke dalam zona kawasan perluasan cagar alam. Selanjutnya ini adalah tempat yang cantik banget ya kalau misalkan kita lihat di Instagram atau di sosial media yang lainnya, yaitu Pink Beach. Nah, dengan hamparan pasir yang indah dan berwarna pink dengan gugusan birunya air laut, tentunya membuat siapa aja betah memandangi keindahan alam Pink Beach. Nah, dan teman milenial kalau ke sini ternyata terbentuknya warna pink dari pasir Pink Beach sendiri berasal dari butiran-butiran asli warna putih pasir. Yang dia tuh kemudian bercampur dengan terumbu karang berwarna merah yang udah mati. Yang namanya adalah Homotrema rubrum. Di pantai Pink Beach, hidup berbagai jenis terumbu karang dan berbagai jenis ikan yang bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang di bawah lautnya. Karena keindahannya yang gak ada kehidupan pemukiman warga di pulau ini, pantai yang berwarna pink ini tuh terbentuk dari hewan yang sangat kecil bernama Foraminifera yang kemudian memberikan warna pigmen merah pada koral. Kemudian para koral-koral tersebut terbawa oleh ombak menuju ke pasir. Kemudian nanti bakal hancur menjadi serpihan dan butiran-butiran halus yang kini menjadi pasir yang warnanya tuh pink. Kemudian dari situlah nih teman milenial terbentuklah nama Pink Beach yang indah dan mempesona dengan kejernihan dan hamparan pasir putih yang bersih banget. Selanjutnya yang terkenal juga nih ya Pulau Padar. Nah, pulau dengan perbukitan yang berada di antara luasnya lautan ini akan menyuguhkan pemandangan alam yang eksotis dan buat kalian para pecinta petualangan harus merasakan sensasi trekking dengan tingkat kesulitan menengah untuk mendapatkan momen indah ketika matahari terbit. Tapi tenang aja guys, jalur trekkingnya tuh bisa ditempuh dengan jajaran anak tangga. Jadi bisalah buat para pemula nih masih oke lah. Dan Pulau Padar sendiri berada di Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar memiliki keindahan dengan ciri-ciri dari khas bukit kecil yang terhubung satu sama lain dan dikelilingi oleh laut berwarna biru toska. Salah satu yang menarik dari Pulau Padar ini kita bisa langsung terhubung dengan indahnya pesona Pulau Komodo di atas permukaan laut. Pulau Padar ini tuh udah terkenal ya di dunia karena konsep perbukitannya yang membentuk bukit-bukit kecil. Dengan panorama perpaduan perbukitan dengan indahnya pemandangan bawah laut Padar. Wah, ini keren banget. Salah satu yang harus masuk bucket list juga. Selanjutnya adalah Bukit Cinta. Ini adalah bukit yang dikenal dan juga sering disebut dengan nama Bukit Sylvia. Bukit Cinta wisatawan ini bisa melihat keindahan alam Labuan Bajo yang berada di kepulauan dengan daratan yang berbukit-bukit dalam satu waktu. Agar bisa melihat keindahan alam Labuan Bajo, kalian nih cuma perlu mendaki Bukit Cintanya aja. Sesampainya di puncak bukit, kalian tuh bisa melihat dengan jelas landscape hamparan perbukitan hijau. Waktu yang paling oke buat datang ke Bukit Cinta tentu ketika sore hari menjelang matahari terbenam. Karena waktu tersebut merupakan waktu terbaik untuk melihat golden sunset Bukit Cinta. Wah, seru banget ya. Kalau misalkan teman-teman milenial pengen ke Labuan Bajo, biasanya itu salah satu yang paling menarik, kalian bisa living on board gitu loh. Jadi kalian bisa ikut paket untuk naik pinisi selama ya kurang lebih ada pilihannya lah sekitar 3-5 hari untuk mengelilingi lokasi-lokasi yang tadi udah aku sebutin. Jadi aku sempet banget riset untuk pinisi yang beberapa hari itu. Jadi kalian tidurnya di atas kapal gitu ya. Dan biasanya juga itu open trip, jadi kalian bisa kenalan sama orang-orang baru di sana. Dan kalau misalkan kalian pengen naik pinisi, aku sih lihat waktu itu ada beberapa pilihan tipe kapal. Jadi dari kapal yang biasa aja sampai yang bagus banget, sampai kalian mau yang kamarnya itu sharing atau kamarnya sendiri atau yang kamar mewahnya. Jadi kalau misalkan aku nggak salah nih ya, yang B aja itu tuh harganya di sekitar 3-4 jutaan untuk sekitar 3 hari untuk per orang pastinya, tapi udah including makan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan yang standar, yang medium itu bisa sampai 7 jutaan untuk 3 hari. Tapi kalau yang paling mewah itu setahu aku kayak bisa sampai puluhan, 20, 30-an karena emang sebagus itu. Tapi kalau misalkan kalian pengen nih, wah kayaknya
kayaknya rame-rame seru nih sama teman-teman belasan atau puluhan orang, itu banyak juga loh jasa-jasa yang nyewain pinisi atau kapal-kapal gedenya itu privat. Jadi kalian bisa ya udah nggak usah open trip gitu, di situ cuma ada teman-teman kalian atau keluarga kalian aja. Dan itu juga puluhan juta sih harganya setahu aku, untuk kayak sekitar mungkin 5 harian gitu ya teman milenial. Dan yang harus di note juga itu kalian nggak bisa milih tanggalnya mereka yang nentuin. Jadi harus memang dipesan dari jauh-jauh hari. So, segitu dulu ya teman milenial yang bisa aku share di segmen kali ini. Nanti kita akan bahas lagi tentang Labuan Bajo di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi teman milenial bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita masih membahas tentang Labuan Bajo. Nah sekarang Ayu pengen ngajak teman-teman milenial semua untuk menikmati panorama indah pemandangan bawah laut di Mantap Point. Nah, kurang lengkap rasanya kalau kita ke Pulau Komodo cuma menikmati bukit-bukit indah serta hamparan pasir putih yang cantik di pantai aja. Untuk pecinta diving atau snorkeling, Pulau Komodo juga menawarkan sensasi untuk menikmati pemandangan bawah laut yang berada di Mantap Point. Dan di Mantap Point ini, pengunjung tuh bisa menikmati ikan-ikan dan terumbu karang yang mempesona. Mantap Point terletak di Pulau Komodo, tepatnya ada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di Mantap Point ini juga menyajikan tempat untuk pecinta menyelam atau snorkeling. Mantap Point juga mempunyai keindahan bawah laut dengan terumbu karang yang cantik dan juga indah, serta hidup berdampingan dengan satwa laut lainnya. Untuk mencapai ke Mantap Point ini berada di Loh Liang, sehingga jika ingin mencapai ke Mantap Point, kalian harus melewati pantai Pink Beach dari Pulau Bali. Untuk mencapai ke tempat Mantap Point harus menempuh waktu 4 sampai 6 jam. Nah, untuk menyeberang menuju akses Mantap Point, ini dia bisa menggunakan kapal feri teman milenial. Harganya itu sekitar 50 ribuan guys, jadi lumayan affordable juga. Untuk jam operasional Mantap Point ini sendiri buka setiap hari pada pukul 8 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Bila ingin masuk ke Mantap Point, pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Dan jika ingin mencoba sensasi interaksi secara langsung dengan ikan pari, pengunjung juga akan dikenakan biaya tambahan nih sekitar Rp200.000 aja, lumayan ya. Dan kalian kalau misalnya ke Labuan Bajo juga ada suku yang mendiami Labuan Bajo nih ya. Di zaman dahulu kala ada kerajaan yang mendiami Pulau Flores yang bernama Kesultanan Goa. Dahulu Kesultanan Goa sendiri pernah menguasai wilayah hingga ke Pulau Flores bagian barat yang merupakan wilayah dari Labuan Bajo saat ini. Secara nggak langsung teman milenial, suku Bajo dan suku Bugis juga mendiami daerah tersebut. Ada juga suku Mbojo yang mendiami Labuan Bajo. Suku Mbojo merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Sumbawa yang terbagi menjadi 3 bagian yang berada di Kabupaten Dompu, Bima, dan juga Kota Bima. Mbojo atau suku Mbojo merupakan suku asli dari daerah Bima atau Doumbojo. Dalam bahasa suku Mbojo yang berarti orang Bojo. Dan kalau misalkan kita menelisik lebih dalam lagi teman milenial, lihat dari garis historisnya, suku Bojo mempunyai 2 pembagian kelompok terhadap orang Bojo itu sendiri, yakni orang asli suku Bojo atau Doundogo dan orang asli Bima kelompok Bima atau Doumbojo. Penduduk asli suku Mbojo atau Donggo menghuni daerah barat Teluk dan menyebar di lembah dan daerah perbukitan serta pegunungan. Sedangkan teman milenial, kalau orang Bima atau Doumbojo, kelompok ini menghuni area pesisir pantai dengan ras bangsa campuran antara suku Bugis dan juga orang Makassar. Selain suku Mbojo yang mendiami Pulau Komodo, ternyata teman milenial ada suku Manggarai yang merupakan suku asli yang mendiami wilayah daratan bagian barat Flores.
Suku Manggarai sendiri memiliki sekitar 350.000 jiwa yang mendiami wilayah daratan barat Flores. Kabarnya guys, informasi untuk suku Manggarai pada zaman dulu di Manggarai terdapat sebuah kerajaan dan sisanya pada zaman sekarang masih terlihat berupa pembagian wilayah tradisional ke dalam wilayah adat yang disebut dalu. Pada zaman dulu nih ya teman milenial, jumlah dalu sekitar 39 buah. Tiap-tiap dalu itu dikuasai oleh satu klan atau wau tertentu. Sebagian besar mata pencaharian suku Manggarai adalah bercocok tanam di ladang dan di sawah. Umumnya mereka suka juga nih nanam padi, jagung, ubi kayu, dan juga sayur mayur. Hewan ternak yang paling utama di daerah masyarakat ini adalah kuda, guys. Selanjutnya ada lagi kampung adat Bena Bejawa. Labuan Bajo tuh bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya aja yang membuat semua orang jadi terpukau, tapi juga mempunyai segudang kekayaan adat istiadat yang berada di Flores dan bernama Kampung Adat Bena Bejawa. Kampung adat Bena Bejawa ini terkenal dengan kampung yang masih mempertahankan budaya leluhur dengan perkampungan yang masih asri dan juga eksotis. Kampung adat Beja Bejawa ini berada di kaki bukit dengan menawarkan view pemandangan latar belakang Gunung Ineri. Dan bentuk perumahan kampung adat Bena Bejawa merupakan perkampungan yang udah ada sejak zaman Megalitikum yang berlokasi di Kabupaten Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya ada di daerah Tiwuriwu, Kecamatan Aimere. Selanjutnya teman milenial ada juga nih rumah adat Bena Bejawa. Jadi setiap rumah adat ini kan pasti dong mempunyai keunikannya masing-masing di setiap kampungnya. Gak terkecuali dengan bentuk dari rumah adat Bena Bejawa yang tersusun rapi dan saling mengelilingi membentuk huruf U dengan berposisi di tengah-tengah. Bentuk rumah adat ini itu menandakan sebagai tempat upacara adat digelar dan juga bangunan tersebut menggambarkan simbol nenek moyang leluhur yang mereka letakkan di tengah-tengah desa. Biasanya terdapat sebuah bangunan yang disebut oleh masyarakat Bena dengan panggilan Bena, Ngadu, dan juga Baga. Menurut kepercayaan, mereka ini dari ngadu yang berarti adanya simbol nenek moyang laki-laki dan digambarkan bentuknya menyerupai sebuah payung dengan bangunan yang bertiang tunggal tinggi dan beratap serat ijuk. Hingga bentuknya itu kayak serat peneduh gitu teman milenial. Yang nggak boleh dilewatin lagi, ini salah satu budaya dari Labuan Bajo yaitu tarian tradisi kepok. Tarian tradisi kepok ini merupakan tarian yang dilakukan masyarakat Labuan Bajo, khususnya untuk masyarakat Manggarai yang dilakukan untuk menyambut tamu dan juga wisatawan lokal maupun internasional. Tarian kepok dilakukan untuk menyambut tamu yang ingin berkunjung. Tua atau ketua adat menyiapkan moke putih yang disimpan di sebuah botol dari tahu atau yang artinya buah labu besar tua. Atau ketua adat dalam bahasa Manggarai nantinya akan memakai pakaian adat berupa kemeja putih, destar, dan juga songke atau songket. Berdiri di dermaga Loh Liang di Pulau Komodo untuk menyambut dan menyapa wisatawan. Biasanya teman milenial ketua adat ini akan didampingi wanita dari Manggarai Barat. Adapun tujuan dilakukan tarian adat kepok ini untuk menunjukkan rasa sikap ramah tamah masyarakat Pulau Komodo kepada warga asing yang sedang berkunjung. Hal ini tuh sebagai bentuk dari rasa simbol yang menunjukkan kecintaan warga Manggarai Barat terhadap para leluhur mereka terdahulu. Nah kalau tadi kita udah jalan-jalan, udah intip berbagai macam budaya, nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak makan kuliner khas Labuan Bajo. Labuan Bajo itu tidak hanya menyuguhkan keindahan pesona alamnya aja ya, dengan kekayaan budaya dan suku yang dimiliki. Untuk pecinta kuliner, kalian bisa menikmati makanan tapak polo. Kalau misalkan ke Bajo, bahan utama makanan ini tuh terbuat dari beras merah atau dealaka.
FYI teman milenial, makanan tradisional ini tuh nggak sewaktu-waktu ada loh. Karena tapak kolo biasanya dibuat khusus untuk upacara-upacara adat tertentu. Dan makanan tapak kalo ini juga telah dikonsumsi dari generasi ke generasi. Kuliner tapak kalo ini mungkin ya masih terasa asing nih buat orang-orang yang datang dari luar negeri. Tapi untuk sahabat pekerja imigran yang berasal dari Manggarai pasti sangat mengenal makanan ini. Karena tapak kalo tuh merupakan makanan khas tahunan yang menjadi sajian di wilayah Manggarai. Gimana? Udah lengkap banget rasanya yang bisa I-share tentang Labuan Bajo tadi. Dari mulai tempat wisatanya, budayanya, sampai terakhir makanannya. Nah, gimana teman milenial, kapan nih jalan-jalan ke Labuan Bajo? Semoga segera ya. Dan gak kerasa udah 30 menit Ayu nemenin semuanya yang ada di sini. Pastinya senang banget kita bisa sharing informasi yang bermanfaat kayak gini. Dan pasti kita masih akan ketemu lagi dong di episode selanjutnya. Jadi teman-teman pastiin kalian nungguin aku terus ya. Cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.